Trinil, janjikan potensi bagus tapi akhir kurang fokus. Sutradara kenamaan Hanung Bramantyo kembali memukau penonton dengan karya terbarunya Trinil, Kembalikan Tubuhku, sebuah film horor yang menonjolkan perbedaan khas dapur film Seven Sky dan Kak Studio hadir sebagai rumah produksi yang turut mendukung kehadiran film ini. Setelah sukses dengan film horor seperti Lentera Merah pada tahun 2006 dan Tragedi Sundel Bolong pada 2007, Hanung Bramantyo kini membuat comeback yang menggemparkan dalam genre horor. Film ini bukan hanya menandai kehadiran kembalinya sang sutradara dari ranah ketegangan, tapi juga membawa ciri khasnya yang membuatnya berbeda dari karya-karya film horor lainnya. Hanung Bramantyo mengungkapkan bahwa perbedaan utama Trinil terletak pada kekentalan unsur dramatisnya. Sutradara berpengalaman ini menekankan bahwa filmnya lebih dari sekedar serangkaian adegan mengerikan. Ini lebih fokus ke dramanya, lebih kental dengan penuh misteri. Hanung merinci bahwa elemen dramatik pada film ini menjadikan poin fokus yang membedakannya dari film-film horor konvensional lainnya. Hanung menyoroti bahwa film ini mempertegas fokusnya pada hubungan ibu dan anak, sebuah tema yang seringkali diabaikan dalam film horor. Trinil menekankan pada intrik hubungan ibu dan anak yang saling bersaing. Hanung merinci bahwa filmnya menggali konflik unik antara ibu dan anak yang berlapis, membicarakan dinamika yang tidak terbatas pada konsep anak durhaka kepada ibunya. Penting untuk dicatat bahwa Hanung Bramantyo menegaskan bahwa filmnya tidak terjebak dalam stereotip yang lazim dijumpai pada film-film horor. Dia menolak mengikuti pola umum yang menyoroti anak yang durhaka kepada ibunya. Sebaliknya, Trinil menghadirkan pandangan yang segar dengan mengeksplorasi konflik yang juga melibatkan ibu yang durhaka kepada anaknya. Film ini dengan kekhasan dramatis dan penekanan pada konflik ibu dan anak yang unik, berjanji untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih menarik dan kompleks di dunia horor. Hanung Bramantyo secara cerdas membawa nuansa baru ke dalam genre yang kerap kali diidentikan dengan ketegangan murni. Dengan demikian, Trinil tidak hanya menjadi tontonan horor biasa. Film ini menjanjikan akan menyajikan perbedaan menarik yang membuatnya bersinar di antara karya-karya sejenis. Penekanan pada unsur dramatis dan fokus pada konflik ibu dan anak membawa dimensi baru ke dalam cerita, menjadikan film ini sebuah penanda eksplorasi kreatif Hanung Bramantyo dalam dunia horor yang selalu menuntut keberanian dan inovasi. Film Trinil bukan sekedar proyek horor biasa. Dia merupakan penggalian kisah yang berasal dari drama radio horor tahun 1980-an yang menggemparkan. Hanung Bramantyo, sang sutradara, mengembangkan cerita ini melalui latar belakang yang tragis dan ironis, sebuah cinta segitiga antara ibu, anak, dan seorang pemuda bernama Bagus Sujiwo yang berakhir dalam pembunuhan sadis. Namun, Hanung tidak sekedar mengadopsi drama radio ini secara menyeluruh atau begitu saja. Dia membawa kerangka cerita utama untuk diolah dalam medium film. Kisah drama radio yang diangkat ke dalam film ini adalah kisah cinta segitiga yang melibatkan pasangan suami istri Rara dan Sutan dan seorang pemuda Bagus Sujiwo. Drama ini yang viral pada era 1980-an menjadi inspirasi bagi Hanung untuk menciptakan sebuah narasi film yang menarik dan menggugah perasaan penonton. Menurut Hanung, daya tarik drama radio tersebut terletak pada intrik cinta segitiga yang berujung pada tindakan kekerasan. Film ini memainkan elemen kisah Rara dan Sutan setelah bulan madu kembali ke rumah mereka hanya untuk dihantui oleh hantu tanpa badan. Misteri keluarga yang belum terungkap menjadi latar belakang yang semakin kompleks dan menegangkan.
Trinil tidak hanya sekedar mengadaptasi kisah drama radio ke dalam film, melainkan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Hanung Bramantyo mengolah kisah tragis dan misterius menjadi narasi film yang menggugah, memainkan kekuatan dramatisnya untuk menciptakan pengalaman menonton yang mendalam. Misteri dalam keluarga Rara dan Sultan menjadi titik sentral dalam film ini. Ketegangan semakin memuncak ketika hantu tanpa badan mulai menghantui pasangan tersebut, menciptakan ketidakpastian dan mendorong penonton untuk terus merenungkan apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai misteri. Dengan demikian, Trinil tidak hanya sekedar film horor dengan elemen jump scare, tetapi sebuah karya yang mendalam. Adaptasi cerita di film drama ini melibatkan cinta segitiga dan misteri keluarga. Sayangnya, semua janji premis Trinil seperti tidak terpenuhi dengan baik. Kekesalan penonton terhadap ketidakpenuhan film ini terhadap janji-janji premis yang diajukan semakin terasa. Kualitas dramatisasi dan pengembangan plot yang kurang matang menciptakan ketidakjelasan dan menurunkan daya tarik keseluruhan cerita setelah menonton film tersebut. Trinil mungkin menjadi titik terang bagi pembuat film yang berusaha mengeksplorasi horor dengan sentuhan modern. Namun, tantangan dalam menghadapi tekanan industri, mungkin itu yang membuat Hanung Bramantyo turun kualitasnya. Ekspektasi penonton dan pengembangan cerita yang baik mungkin terlalu besar harapannya, terutama ketika menciptakan karya dalam genre yang belum pernah dijajaki sebelumnya oleh sutradara ternama manapun. Apakah film ini menjadi penanda perubahan arah dalam karir Hanung Bramantyo, ataukah hanya sebagai eksperimen yang belum berhasil? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.